semua. Sekarang aku tadi dikasih sama yang ngurusin kebun aku, katanya ini dapat dari jalanan yang mereka itu harusnya nggak di sana dan mau di pestisida, jadi dikasih ke aku agar bisa diselamatkan ulat-ulat Dertis Sneri ini. Dan sekarang aku pengen taruhin mereka, pindahin mereka dari plastik ke pohon-pohon ini, teman-teman. Jadi nama pohonnya kalau nggak salah melati Jepang, teman-teman. Si Dertis Sneri ini atau Oleander halfmoth ini sebenarnya dia pakannya bisa melati Jepang, terus melati Jepang yang daunnya besar itu yang agak putih warnanya, terus abis itu sama daun oleander, teman-teman, karena seperti namanya Oleander halfmoth. Ini juga aku udah pernah rescue sering banget di konten-konten lama, teman-teman juga bisa cek. Dan nanti mungkin aku bakal update sampai perkembangan perkawinan ngengatnya, karena aku juga pernah berhasil, cuma nggak masuk di YouTube karena masalah teknis. Jadi mungkin aku pengen coba untuk sekali lagi membudidayakan Dertis Sneri ini, teman-teman. Nah sekarang aku mau pindah-pindahin dulu dari pohon sini ke pohon yang ini. Ini agak susah dan harus pelan-pelan banget, kasihan dia juga. Begini aja kita bawa batangnya cuma sini. Dia jalannya agak pelan-pelan gitu, karena kalau ulat kengat tuh Spingidae, nggak tahu kenapa teman-teman, kalau aku lihat itu nggak secepat jalannya ulat kupu-kupu Papilionidae gitu. Papilionidae itu beberapa spesiesnya cepet banget ulatnya jalannya. Contohnya kayak yang ada di belakang, yang ada di samping rumah aku tuh Papiliopta aristocie. Papiliopta adamas. Itu mulutnya cepet, teman-teman, tapi kalau ngengat ini kayak agak lambat aja gitu, atau mungkin karena size-nya yang lebih besar juga. Itu pasti banyak banget, teman-teman. Jadi kita pindahin yang sini dulu dah, kasihan mereka tuh. Nih, di rescue dengan cara ini nggak apa-apa, ini caranya udah bener. Ini caranya udah bener, yang penting ulatnya nggak sampai ada yang luka, itu udah bagus. Terus juga kalau merescue ulat itu sama batang-batang ya, teman-teman, karena kalau emang ulatnya ditarikin gitu itu pasti dia bakal luka dan mati. Karena kalau serangga itu sekalinya luka, beberapa jenis itu ada yang bisa bertahan, kayak misalkan stick insect, leaf insect itu masih bisa bertahan, tapi kalau misalkan kayak ngengat kupu-kupu itu enggak, pasti dia akan langsung mati, karena luka itu kan pasti mengganggu proses hidup dia kan. Nah ini aku taruh di belakang karena di sini daunnya masih kosong. Nah ini kayak gini dia, jadi kita taruh di tanah yang kayak gini. Astagfirullah, apaan ini, siput ini, teman-teman. Lihat nih, ini namanya bukan lintah ya, pasti banyak nggak salah kira. Ini siput tanpa cangkang lah tuh, dia bisa jalan dia. Tuh siput, teman-teman. Tuh siput dia. Nah udah, kita taruh sini. Karena aku nggak mau bahas kamu ya siput. Ini aku mau bahas yang kan jadi kepompong. Kita taruh bawah. Nanti dia bakal ngegali di sini. Kita biarin aja. Karena nanti bakal aku taruh ke dalam insect cage biar pada nggak hilang dan menghindari predator mereka juga. Nih perbedaan, salah satu jenis perbedaannya, kalau teman-teman ngeliat ulat di tanah ya dan warnanya sudah gelap, itu biasanya ulat gengat dari family ini, Spingidae. Dan kalau teman-teman lihat ini, misalkan berani sama ulat pengen naruh ke pohon, jangan, biarin aja, karena mereka emang siklusnya itu bakal ke tanah, nanti dia akan mendem diri gitu pakai sutra di tanah. Nggak seperti Ataxus atlas yang dia pakai sutra di atas, kalau ini sutranya di bawah, jadi dia di dalam tanah itu dia ada di dalam sutra gini, ulatnya nanti di dalam, terus nanti sutranya itu di tanah. Jadi ya hampir semua ngengat itu maaf burung parkitku berisik. Jadi emang semua ngengat itu pasti pakai sutra ya.
Dan kalau kupu-kupu itu kebanyakan terbuka atau malah semuanya itu terbuka tanpa sutra, tapi mereka menggunakan sutra untuk menggantungkan dirinya atau menempelkan dirinya si kepompongnya itu. Ya itu ada sutranya juga, tapi dengan sedikit sekali, nggak seperti ngengat yang produksinya itu banyak dan bener-bener sampai badannya kempes kurus gitu. Kalau ulat kupu-kupu itu hampir nggak ada yang pakai sutra, teman-teman. Ini yang mau jadi kepompong kita biarin aja. Oh iya, dan juga kalau dia yang mau jadi kepompong itu tekstur bawahnya dia nggak bisa manjat lagi tuh, teman-teman. Jadi teksturnya tuh udah hilang, udah nggak ada lengketnya ini si kakinya dia itu. Jadi dia mengandalkan ini doang nih, bagian depan ini yang masih nempel-nempel. Nah, coba kita lihat ya, yang teman-temannya juga. Itu udah nggak ada lengketnya, teman-teman. Tuh, ini aku nggak nyiksa ya, ini aku cuma ngebalik dia doang. Tuh, dapet kan? Udah nggak ada lengket-lengket tuh, jadi nggak bisa nempel deh gini tuh. Nah, udah kita balikin lagi ke Swian. Terus ini ada lagi makan dulu tuh, dia makannya gitu tuh. Ini masih banyak banget, kayaknya kita ambil aja, kita taruh di tanahnya, tapi aku harus hitung satu-satu biar tahu nanti jumlahnya. Jadi ya oke, kita taruh mau di depan aja, di sini aja deh, di batang utama dah. Ini berapa nih? 7 ke 7 nih yang naiknya. 7, 8, 9, jatuh. Ini banyak banget teman-teman, serius. Tuh, dan ke 11 lagi naik. Kamu ke arah sana aja, jangan nanti penuh pohon di situ. Ya udahlah, biarin. Teman-teman, ini juga kalau di sini, kalau teman-teman lihat pasti warnanya ada yang beda kan. Ada yang hijau sama ada yang coklat seperti ini. Nah, kalau yang coklat itu memang pewarnaan mereka dari lahirnya itu sudah berbeda, yaitu dengan warna coklat. Namun di beberapa kasus ulat kupu seperti Papilio mollius, kalau teman-teman perhatikan itu ada kepompong yang coklat dan ada yang hijau. Nah, itu kalau di kupu-kupu itu kalau setahu aku disebabkan karena tempat di mana dia nempel. Misalkan kalau dia nempel di batang dia coklat, atau di tempat terang seperti warna putih atau daun atau sesuatu yang terang, itu dia akan jadi hijau. Jadi kalau di batang coklat, di tempat terang itu hijau. Itu pengetahuan aku ya, teman-teman. Cuma kalau ngengat Deptis neri ini memang dari dari menetas telurnya itu dia sudah memang coklat, karena aku pernah ngeliat telurnya sendiri, ada yang netes, dia warnanya beda-beda gitu. Tapi memang kebanyakan hijau, jangan jatuh. Jadi coklat di Deptis neri itu ada 2. Coklat yang ingin jadi kepompong seperti ini warnanya teman-teman bisa lihat kayak gini, sama coklat yang memang benar-benar dia coklat, yang coklat seperti ini. Nah, kalau yang dari aku teliti teman-teman, ada juga kasus dimana misalkan nih si Deptis neri kecilnya hijau, star ke instar 5 itu dia berubah jadi coklat, itu ada juga teman-teman. Karena memang kan dia mau jadi kepompong, tapi coklatnya itu nggak langsung kayak gini. Coklatnya aku pernah lihat yang kayak gini dulu teman-teman, jadi bertahap gitu. Tapi ada juga yang bisa langsung secepat kilat langsung coklat karena dia mau berubah jadi kepompong. Karena aku belum nemuin jawaban di balik itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya jurnal atau penelitiannya bisa tulis di kolom komentar, karena aku penasaran banget kenapa sih warnanya bisa kayak gitu, dan aku masih cari tahu sendiri juga. Oh ya, ini juga di bagian depan yang dari tadi nonton pasti ngira, ih itu matanya kok warnanya biru, ih kok matanya serem banget. Enggak teman-teman, itu bukan mata. Jadi mata dia itu di sini nih. Nih itu mata dia. Nah itu di sini nih, di bagian depan nih, kelihatan nggak? Tuh yang lagi gerak-gerak tuh. Ini matanya tuh. Ya, aku ambilin rantingnya.
kita tunjuk matanya yang mana. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang depan ini nih. Ini yang kena ranting nih. Tuh, nih, tuh. Itu matanya. Jadi ulat ini memiliki mata seperti lalat atau mata majemuk ya, yang memiliki banyak sekali struktur mata. Nanti ngengati juga sama, memiliki banyak sekali tuh. Tuh, kelihatan. Jadi yang ini itu bukan mata. Itu cuma pewarnaan badan dia untuk menakuti predatornya. Karena uletnya ini pada brutal jalan-jalan kemana teman-teman, dan itu wow, dia udah jalan di kaki aku ternyata. Dan itu sangat membahayakan dia karena bisa jatuh. Dan apa kalau di pot? Jadi aku mau taruh di sini saja. Yuk sini kamu. Kita gini. Ini nggak akan aku tutup rapat ke teman-teman, sini aja biar nggak kabur. Dan kita taruh sini aja. Aku kasih tanah dari pot lain. Nah udah. Karena dia kalau di pot itu jatuh terus habis itu apalah bahaya gitu kan. Jadi dia di sini saja. Kita tarik. Aman kan mulutnya, kan ada pegangan. Kita taruh dulu. 1, 2, 3. Ini tuh potnya ringan loh, nggak terlalu berat. Cuman takut ulutnya ada yang jatuh atau nama-nama. Jadi tujuannya tuh untuk agar mereka terlindung dari predator dan mereka itu tidak kabur. Ya, itu aja sih teman-teman. Tapi yang pasti cicak di sini tuh brutal. Dan aku juga harus masukin mereka ke sini. Ini nggak berat. Biar satu nggak kabur dan bisa terpantau dengan jelas. Kalau misalnya ada yang mati, ada yang apa, itu kan kelihatan ya. Nah itu aja sih teman-teman. Jadi untuk menghindari mereka dari predator dan agar tidak kabur, dan pada makan, ada yang tidur, ada yang istirahat, ada yang lagi di kepompong, dan itu kayak gitu teman-teman kira-kira apa yang dari tadi aku lakuin. Dan nanti aku update lagi di part 2-nya, itu perkembangan nanti perkawinan ngengatnya dan lain-lainnya. Teman-teman, ini update ulatnya ternyata di hari ini di jam 10 malam. Tadi aku pindahinnya tuh sore sekitar jam 1-an. Ini sekarang pohonnya udah botak teman-teman. Ini ulatnya juga masih banyak yang belum aku pindahin, dan ini mau aku pindahin satu lagi. Ini udah sebagian di sini teman-teman. Karena emang tadi aku kaget posisinya, loh ini pohonnya udah habis, ini gimana? Jadi langsung aku pindah-pindahin kayak gini. Dan itu ada yang proses lagi molting di sini. Dia lagi ganti kulit. Ya, beberapa instars juga kalau misalkan dia kekurangan makanan, dari pengalaman aku itu bakal ganti kulit teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Ini contoh yang dia sudah membuat kokon bagian tanah, lidah tanahnya ini. Itu nggak bisa diangkat. Nah tuh, jadi dia ada silknya gini. Itu ngomongnya di bagian bawah. Ini kalau teman-teman lihat di sini, tanahnya diikat oleh sutra yang dia punya, dan memang sutranya tidak sebanyak atlas karena dia berbeda spesies. Yang aku kumpulkan di sini itu mau jadi kepompong. Tuh, udah pada coklat dan dia udah udah kayak kepompong teman-teman. Jadi memang fungsinya dia mengikat seperti ini untuk melindungi dirinya dari predator lain, atau seperti ini diinjek-injek dia aman tuh sama ulat lain. Ini di sini ada satu lagi, kita buka. Nah, ini contohnya untuk melindungi ya. Jadi dia tertutup, menyamarkan diri agar tidak ada predator yang lihat. Cuma memang dengan teknik ini mereka kekurangannya adalah diserang semut. Jadi mungkin semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman, dan mungkin teman-teman akan mencoba rearing juga, ngasih penyedahan, dan itu membantu menjaga lingkungan bumi juga. Jadi mungkin teman-teman kali ini sekian sampai sini, dan terima kasih, dadah.